Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat hari Minggu dalam ibadah online kita 17 Mei 2020. Saya menyapa seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Emmanuel melalui mimbar gereja kita. Saya mengharapkan kita semuanya tetap melaksanakan worship program, beribadah dari rumah, dan kita tetap bersukacita, bersukaria, bergembira melakukannya, karena hati yang gembira adalah obat yang hancur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam topik ini saya menyampaikan tentang keadaan Nuh pada zaman Nuh yang sangat-sangat luar biasa. Kejahatan manusia, kecenderungan manusia yang melakukan kejahatan yang sangat besar sampai di hadapan Tuhan, yang membuat Tuhan harus mengakhiri kehidupan manusia itu, dan Tuhan ingin menghukum manusia itu dengan air bah. Tetapi Nuh mendapatkan karunia di mata Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah alasan yang membuat Tuhan harus mengakhiri kehidupan manusia pada zaman Nuh. Hanya Nuh yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Iya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini juga, supaya kita semuanya umat Tuhan, jemaat GBS Emmanuel, mendapatkan karunia dari Tuhan. Pada zaman Nuh, manusia, kecenderungan hati mereka semuanya berbuat jahat. Kita lihat di ayat yang ke-12, Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya, inilah membuat Tuhan harus mengakhiri kehidupan manusia, menyudahinya dan menghukum mereka dengan air bah. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ya, mengapa Nuh mendapatkan kasih karunia? Di ayat yang ke-9 jelas dikatakan di sana, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah mengapa Nuh mendapatkan karunia di mata Tuhan, karena hidupnya Nuh bergaul, akrab, hidup benar di mata Tuhan, tidak bercela. Sekalipun orang-orang di zamannya semuanya melakukan kejahatan, kecenderungan hati mereka melakukan kekerasan, melakukan kejahatan, sampai tingkat kejahatan mereka sampai ke surga, sampai ke telinga Tuhan, dan Tuhan melihat bahwa Tuhan sangat-sangat menyesal, dan itu sungguh memilukan hati Tuhan, karena Tuhan menciptakan manusia yang segambar dengan Dia, yang seharusnya mempermuliakan Tuhan, yang seharusnya memuji menyembah Tuhan, yang seharusnya mengucap syukur kepada Tuhan, yang seharusnya melakukan apa yang baik dan yang benar. Tetapi semua itu tidak ditemukan Tuhan, kecuali hanya Nuh dan keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat Tuhan, hati Tuhan pilu, hati Tuhan sangat-sangat menyesal. Iya. Terus di ayat yang ke-6, ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Di ayat 10, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ya, adapun bumi itu telah rusak. Ya, adapun bumi itu telah sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan dan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Berfirmanlah
Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama bumi. Iya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu menyesal menciptakan manusia itu. Ayat yang ketujuh, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal. Iya, Tuhan menjadikan manusia itu dengan tujuan supaya manusia yang diciptakan itu yang segambar dengan Dia memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan melakukan yang benar dan yang baik. Tetapi semuanya itu tidak ditemukan Tuhan kepada ciptaannya itu sendiri. Iya, tetapi Nuh mendapatkan karunia. Semuanya jelas dan terang bahwa orang-orang yang jahat yang selama ini tidak mengindahkan nasihat apa yang disampaikan Nuh, mereka tidak angkat dan mereka tidak mengindahkan, mereka menolak, sehingga mereka suka berbuat jahat, suka melakukan kejahatan, suka berbuat kekerasan. Di kitab Injil Matius juga bahwa kedatangan anak manusia ini juga akan sama seperti kondisi pada zaman Nuh, kawin mengawinkan, pesta pora, suka kekerasan, ya, kecenderungan hati manusia melakukan kejahatan. Ya, di tengah-tengah situasi sekarang ini juga kita lihat, saudaraku, ya, semakin jahatnya penduduk dunia ini. Kalau tidak ada roh takut akan Tuhan itu, tidak ada roh Tuhan itu, maka kecenderungan manusia itu selalu yang jahat. Itulah yang membuat hati Tuhan pilu. Maka Tuhan memerintahkan, karena Nuh mendapatkan karunia dari Tuhan. Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa aku akan menghapus semua yang kuciptakan itu. Dan Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat satu bahtera yang sangat besar. Ya, kita melihat di ayat yang ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu bobir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakai dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Wow, ini sangat hebat, sangat besar, saudara. Jadi panjang kapal sampan raksasa atau bahtera itu 170 meter. Kalau di sini hasta, saudara, iya, 300 hasta berarti panjangnya kira-kira 170 meter dan 28 meter lebarnya, dan tingginya luar biasa. Ya. Ayat yang ke-16, buatlah atap pada bahtera dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Iya. Jadi ada 3 lantai, saudara, ya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, ya, dan atas. Ya, ini kapal yang sangat luar biasa, bahtera yang sangat luar biasa. Ahli arsiteknya sendiri adalah Allah itu, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan memerintahkan kepada Nuh yang mendapatkan karunia. Tentunya kayu-kayu gobir ini juga sudah tumbuh di tempatnya, sudah tumbuh di hutan yang sudah Tuhan persiapkan melalui Nuh dan keluarganya. Kayu gobir ini merupakan kayu yang sangat kuat, kayu yang bisa bertahan. Ya, sampai sekarang pun kapal itu masih kuat. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika terjadi situasi seperti ini, ketika kecenderungan orang berbuat jahat, maka tidak ada lagi kerinduan, passion, hasrat, gairah untuk mencari Tuhan. Maka itu sudah termasuk zona yang berbahaya, keadaan yang sangat berbahaya. Jika engkau masih ada gairah untuk mencari Tuhan, itu tandanya engkau masih mendapatkan karunia dari Tuhan.
Kalau engkau masih punya passion, gairah, hasrat untuk mencari Tuhan, untuk melayani Tuhan, itu adalah karunia dari Tuhan. Karena ada banyak orang di sekitar kita di dunia ini, di Indonesia ini juga sudah mulai mati rasa, tidak tahu lagi mana membedakan yang baik dan yang jahat. Semuanya sudah sama rata, yang jahat itu dengan yang baik. Tetapi bagi orang yang mendapatkan karunia bahwa hidupnya diciptakan, dia menyadari bahwa hidupnya dibentuk segambar dengan Tuhan, tujuan hidupnya jelas, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bukan berbuat kekerasan, bukan berbuat jahat, bukan membenci, bukan dengki, bukan iri, tetapi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita. Itulah tujuan mengapa Allah menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Tetapi manusia pada di zaman itu semuanya sudah memasuki kejahatan yang sudah tingkat-tingkat yang paling besar, sehingga Tuhan itu pilu dan menyesal. Iya, bukan hanya saudara yang menyesal. Kalau mungkin orang membantu orang yang dibantunya, kemudian orang yang dibantunya itu tidak berbuat baik kepadanya, tidak membalaskan yang baik, tentunya juga dia menyesal. Iya, sama seperti Allah menciptakan manusia itu yang tujuannya untuk memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi faktanya mereka tidak melakukan yang benar. Mereka malah melakukan kekerasan dan kejahatan, sehingga Tuhan harus mengakhiri hidupnya. Tetapi Tuhan menyuruh Nuh membuat suatu batra. Batra menggambarkan perlindungan abadi, menggambarkan tempat perlindungan yang kekal, tempat di mana Nuh dan keluarganya aman bersama Tuhan. Tuhan tidak suruh buat jendela-jendela kapal itu atau batra itu, saudaraku. Tuhan hanya suruh membuat satu tingkap di bagian atas yang bisa dibuka, yang artinya hanya Tuhan izinkan, dia tidak diizinkan Tuhan memandang di dunia luar. Ketika nanti badai datang, air bah menutupi bumi, ketika itu jendela-jendela masih bisa dibuka, disaksikan, maka Nuh dan keluarganya bisa takut. Sehingga Tuhan tidak menyuruh Nuh membuat jendela-jendela di batra itu, tetapi hanya membuat satu tingkap, ya, yang dibuat dari pakal, saudara. Dan itu menggambarkan Tuhan hanya mengizinkan hanya Nuh dan keluarganya memandang ke atas, melihat kepada Tuhan yang maha besar, maha hebat, Allah yang El Shaddai, Allah yang maha besar. Haleluya. Iya. Kalau kita temukan bangunan-bangunan rumah pasti ada jendelanya. Setiap kapal ada jendelanya. Tapi aneh, memang Tuhan itu selalu merancang dengan baik dan terbaik. Tuhan tahu, Allah itu Allah strategi membuat kapal, membuat semuanya. Allah yang alim sebagai arsiteknya batra itu. Tuhan tidak menyuruh dia. Tuhan tidak menyuruh membuat jendela-jendela di batra itu. Tuhan tidak ingin Nuh takut karena melihat dari jendela itu. Ketika dilihat ada air bah, tidak ada lagi darat, tidak ada lagi ataupun pebukitan, maka otomatis mereka takut. Tuhan tidak ingin Nuh dan keluarganya di dalam batra itu mengalami ketakutan. Tuhan tidak ingin engkau takut di batramu. Tuhan tidak mau engkau takut. Yang Tuhan mau itu engkau menghadapi dengan realitas hidupmu di dalam batramu, batra rumah tangga, di dalam batramu, dalam rumah batramu. Engkau hidup aman, percaya, optimis, berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Itu yang Tuhan ingin engkau lakukan di batra rumahmu, di batra rumah tanggamu. Tuhan ingin memastikan bahwa engkau membangun batra sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus di ayat yang ke-17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Berarti ada 8 orang. Tuhan baik. Naum 7 ayat 7 mengatakan, Naum 1 ayat 7. Naum 1 ayat 7 mengatakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Nuh orang yang takut akan Tuhan, hidupnya tidak bercela, hidup yang bergaul dengan Tuhan, mendapatkan karunia dari Tuhan. Maka Tuhan sediakan batra yang harus menjadi tempat pembeda. Orang yang mendapatkan karunia pasti mengalami perlindungan di batranya Tuhan. Tapi orang-orang yang jahat,
orang-orang yang keras hatinya, yang tidak mau mengindahkan Tuhan, akan menanggung akibatnya. Tuhan memberikan kesempatan di hari-hari kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan berbicara lewat situasi, lewat alam, lewat situasi yang terjadi yang kita hadapi.